Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Tayyib jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa kembali duduk di majelis Sahih Bukhari yang insyaallah kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-40 ya. Hadis yang ke-40 ya. Babu salati minal iman. Bab salat termasuk bagian dari keimanan ya. Salat termasuk bagian dari keimanan. Bab ini jamaah sekalian, pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa amal saleh itu masuk dalam penamaan iman ya. Jadi iman tidak bisa dipisah dengan amal ya. Sebagaimana orang-orang Murji'ah, mereka berpendapat ya bahwa antara iman dan amal saleh itu dipisahkan. Itu adalah pendapat yang salah. Nah, yang benar bahwa amal saleh itu adalah bagian dari keimanan. Salat itu bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan iman yang kalian kerjakan ya. Ayat ini dimasukkan dalam bab oleh Imam Bukhari rahimahullah berkaitan dengan masalah ya, yaitu ketika para sahabat Nabi SAW di awal-awal mereka masuk Islam, para sahabat sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya, selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan. Nah, kemudian turun perintah supaya Nabi dan sahabat berpindah kiblat ya, yaitu untuk menghadap ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Nah, kemudian terjadi satu pertanyaan. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat lain yang telah mendahului kita, yang belum sempat sholatnya menghadap ke Masjidil Haram ya. Bagaimana dengan iman mereka itu yang belum sempat sholat menghadap ke Ka'bah ya. Maka turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Artinya iman di situ salat yang telah kalian kerjakan, yang telah lalu, di mana kalian salatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis dan belum sempat menghadap ke Masjidil Haram atau menghadap ke Ka'bah,
maka iman kalian atau amal kalian tetap tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias tidak hilang. Alias tidak apa? Hilang. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, jadi selama amal dikerjakan dengan cara yang terbaik ya, dikerjakan dengan cara yang ikhlas, itu tidak ada yang hilang ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang disebut dengan sesuatu yang hilang, itu tidak ada. Karena apa yang kita kerjakan itu dicatat di sisi Allah. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu terdokumentasikan secara rapi di sisi Allah. Ya, selama ada iman dan selama ada amal saleh gitu ya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal saleh, sungguh kami tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amalannya. Jadi selama ada iman dan amal saleh itu walaupun sudah lalu ya, walaupun sudah lewat, tetap amalan itu tercatat di sisi Allah ya, karena Allah tidak lupa, Allah tidak tidur ya. Allah melihat, Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Selama dia iman dan juga selama dia beramal apa? Beramal saleh ya. Nah, kalau iman dan amal salehnya hilang, ya bisa jadi amalan itu bisa batal. Mungkin karena syirik, mungkin karena riya, tidak ikhlas ya, karena sum'ah ya, supaya dipuji orang ya, didengar orang, atau karena ujub, karena bangga diri dan seterusnya. Itu ketika hilang iman dan amal soleh, nah baru bisa batal amalnya. Nah selama amalan itu dipenuhi dengan iman ya, atau iman yang diintegrasikan dengan amal ya, maka pahalanya tidak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, di sini Imam Bukhari menjelaskan haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq anil Barra bin Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazzala ala ajdadihi. Jadi adalah perkara yang pertama ya ketika datang ke Madinah. Jadi salah satu yang menjadi catatan sejarah ya, ketika Nabi SAW di awal-awal beliau hijrah di Madinah, itu salah satu surat yang turun waktu itu adalah berkaitan dengan masalah peralihan ya, menghadap kiblat ya, yang asalnya dari Baitul Maqdis ya, kemudian dipindah ke Masjidil Haram ya. Nazala ala ajdadihi ya, turun atas apa? Kakek-kakek mereka yang sudah mendahului ya kan. Ya. Au qala akhwalihi, atau kepada paman-paman mereka. Jadi mereka terkenang dengan meninggalnya kakek mereka ya, atau paman-paman mereka ya, kerabat-kerabat mereka minal ansar, dari kalangan ansar. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis ya, bahwasanya beliau salat menghadap Baitul Maqdis sittata asyara syahran 16 bulan au sab'ata asyara syahran, atau 17 bulan. Jadi waktu itu kalau di jumlah ya, berapa lama Nabi dan sahabat salat menghadap Baitul Maqdis, maka jawabannya adalah sittata asyara syahran au sab'ata
asyara syahran. Itu kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan ya. Jadi selama 16 atau 17 bulan itu Nabi dan sahabat salatnya ke Baitul Maqdis ya, di Palestina itu ya. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Dan adalah beliau ya takjub ya jika kalau kiblat beliau itu adalah menghadap ke Baitullah atau ke Ka'bah. Jadi Nabi itu berharap terus supaya ada peralihan kiblat. Ya. Nabi kepingin supaya kiblatnya pindah dari Baitul Maqdis ya, menuju kiblat Baitullah yaitu Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin salaha salatal asr. Dan sesungguhnya ya beliau salat itu salat pertama di mana beliau mensalatinya ya. Artinya perpindahan salat yang asalnya dari Baitul Maqdis ya menghadapnya kemudian pindah ke Ka'bah. Itu salat pertamanya adalah salat al-asr ya, salat asar. Jadi salat asar itu adalah salat yang pertama dilakukan oleh Nabi ya pas ada turun perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Wa shalla ma'ahu qaumun, wa shalla dan salat ya ma'ahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumun ya. Ya. Suatu kaum yaitu para sahabat ya, ada sekelompok sahabat yang kebetulan bareng salat bersama Nabi. Fa kharaja kemudian keluar rajulun seseorang mimman dari orang yang shalla telah salat ma'ahu bersama Nabi. Jadi sebagian mereka ada yang keluar ya, keluar masjid ya. Famarra ala ahli masjid. Kemudian orang ini ya melewati pada penduduk masjid ya. Jadi ketika lewat di masjid yang lain ya, artinya ada orang yang salat ya, wahum raqiun, di mana mereka rukuk ya. Faqala, maka ia berkata, asyhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah. Laqad sallaitu, sungguh aku telah salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah, menghadap ke Baitullah ya, di Makkah ya. Fadaru kamahum, maka kemudian mereka segera ya sebagaimana ya sahabat yang terdahulu ya yang mereka menghadap ke Ka'bah. Jadi sahabat lain yang nyusul itu segera muter gitu ya, yang asalnya salatnya menghadap Baitul Maqdis, ketika mendengar kabar itu segera mereka berputar arah menghadap ke Baitullah ya, qibalal bait ya, menghadap ke Ka'bah. Wa kanatil yahudu, dan adalah orang-orang Yahudi qad a'jabahum ya, sungguh membuat takjub mereka. Jadi bangga orang Yahudi itu id kana yusalli qibala Baitul Maqdis. Ya karena adalah Nabi itu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, demikian juga orang-orang Nasrani ahlul kitab. Jadi asalnya orang-orang Yahudi ini muji-muji Nabi ya. Demikian juga orang-orang Nasrani muji-muji para sahabat ya kan, karena mereka juga ikut kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Ya. Mereka bangga gitu ya. Tetapi falamma walla wajhahu, tapi ketika beliau memalingkan wajahnya qibalal baiti, ke arah kiblat yaitu Baitullah, angkaru, maka mereka ahlu kitab ini Yahudi dan Nasrani tadi ya, mereka ingkar dzalika ya, dzalika ya, perpindahan kiblat tersebut ya. Jadi ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kiblat yang asalnya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan kurang lebih, kemudian pindah ke Ka'bah ya, kiblatnya yang asalnya orang-orang Yahudi mereka bangga ya atas kiblat pertama tadi ya, ketika terjadi perpindahan kiblat maka mereka ingkar ya. Ya biasalah orang-orang Yahudi itu ya, kepentingannya adalah kepentingan hawa nafsu ya, dikira kita umat Islam mengikuti agama mereka, padahal tidak ya. Ya, padahal tidak, sehingga
Nabi SAW ya, keinginan beliau diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitullah ya, untuk menghadap ke Baitullah. Nah, kemudian timbul pertanyaan jamaah sekalian. Timbul pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menjawab kegelisahan para sahabat ya, di mana paman-paman mereka atau kakek-kakek mereka yang telah meninggal ya. Sementara mereka dulunya sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Bagaimana hukum sholat mereka itu? Ya, bagaimana hukum sholat mereka itu? Nah, orang-orang yang meninggal terdahulu ya, mereka itu jumlahnya kurang lebih di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar ada 10 ya. Ya, 10-an seperti Abdullah bin Syihab ya. Kemudian Muttalib bin Ashur Az-Zahriyan atau Az-Zahrayan, kemudian Sakran Ibnu Amr Al-Amiri, yaitu sahabat-sahabat yang mereka meninggal masih di Mekah ya. Demikian juga sahabat yang ada di Habasyah seperti Hattab ya. Kemudian Ibnul Haris, kemudian Amr bin Umayyah ya, kemudian Abdullah bin Haris, kemudian Urwah bin Abdul Uzza, kemudian Adi bin Nadlah ya. Dan juga sahabat Ansor seperti Barra' bin Ma'rur ya. Kemudian sahabat As'ad bin Zurarah. Nah, mereka itu sahabat-sahabat yang meninggal duluan sebelum sempat mereka menghadap salatnya ke Baitullah. Nah, yang dipertanyakan bagaimana hukum salat mereka itu ya. Maka turunlah ayat tadi ya, dijawab dengan ayat ini bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian ya. Artinya tidak ada menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah orang-orang yang dulu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Walaupun belum sempat mereka menghadapkan wajahnya untuk salat ke Ka'bah ya. Jelas ya? Ya. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selama tadi ya, selama iman mereka masih tetap ya, selama tidak murtad ya. Selama amal soleh mereka tetap ya, tidak dicampuri dengan riya ya, tidak dicampuri dengan kesyirikan dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ya, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang ihsan di dalam melakukan amal ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian ya, bab yang berikutnya itu pentingnya kita ketika beramal maka lakukanlah amal dengan cara yang maksimal ya, dengan cara yang terbaik. Jangan asal-asalan ya, lakukan amal itu dengan penuh totalitas ya. Ikhlasnya juga totalitas ya, kemudian tenaganya juga maksimal ya, hartanya juga maksimal. Lakukan dengan cara yang terbaik. Ya. Karena ketika orang itu melakukan amal dengan cara yang terbaik, tidak ada yang hilang ya. Tidak ada yang sia-sia ya. Kita sedekah, kalau itu memang yang kita sedekahkan adalah yang terbaik, harta yang terbaik, dengan niat yang terbaik karena hanya Allah. Walaupun yang kita sedekahin itu ya tidak mengucapkan terima kasih atau melupakan kita ya. Sedekah kita tidak hilang ya. Amalan kita tidak hilang, itu tercatat di sisi Allah. Walaupun terkadang amalan kita itu hilang, tidak dikenang di sisi manusia gitu ya. Tapi amalan itu tetap utuh ya, bahkan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ihsan ya. Pentingnya apa? Ihsan di dalam beramal ya. Ihsan di dalam hidup ya. Makanya kalau hidup itu jangan nanggung jadi orang hidup ya. Sampai mencari surga pun nggak boleh nanggung. Yang penting masuk surga ya, di emperan surga nggak ada masalah. Itu keliru ya. Kalau mau masuk surga sekalian saja masuk surga Firdaus ya, surga yang tertinggi. Kan nggak pede Ustadz. Ya justru itu tantangan ya, justru itu tantangan. Ya, jangan kita melihat status sosial kita. Jangan melihat siapa diri kita. Tapi lihatlah ya bagaimana kita bisa mengikuti jejak Nabi ya. Ya. Karena
yang namanya mendapatkan surga itu tidak melihat status sosial. Siapapun bebas ya untuk mendapatkannya. Ya, siapapun bisa ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalanginya ya selama kita bisa melakukan dengan cara yang ihsan ya. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian ingin masuk surga ya, minta surga, maka mintalah sekalian ya surga firdaus, surga yang paling tinggi gitu ya. Surga yang paling tinggi surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya dan rasul ya. Baik, kita baca hadisnya ya. Bab tentang husnu islamil mar'i ya. Bab tentang bagaimana ciri ya keislaman seseorang itu sudah sempurna atau sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Qala Malik akhbarani Zaid ibnu Aslam anna Ata'a ibna Yasarin akhbarahu anna Aba Sa'idin Al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu, idza aslama ketika sudah masuk Islam, al-'abdu seseorang. Jadi kalau orang itu sudah masuk Islam ya, entah Islamnya itu adalah Islam yang sudah bawaan sejak lahir ya karena orang tuanya Islam, atau Islamnya karena mu'allaf ya, asalnya kafir kemudian dia mendapat hidayah untuk masuk Islam. Nah, ketika orang itu sudah dikasih nikmat sebagai seorang muslim, fahasuna islamuhu, kemudian berbuat ihsan ya, dia melakukan perbaikan keislamannya tadi ya. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Yukaffirullah, maka Allah menghapus ya anhu darinya kulla sayyi'ah, setiap keburukan ya, karena yang adalah ia zalafaha, dia mengerjakan sebelumnya. Jadi kalau orang itu ya ikhwah, dia seorang muslim, nah kemudian keislamannya itu dimaksimalkan. Jadi Islamnya itu memang betul-betul Islam yang dilakukan dengan cara totalitas ya, dilakukan dengan cara yang ihsan ya, maka seluruh keburukannya itu hilang ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'da dzalikal qisas, dan adalah setelah itu, jadi setelah balasan kebaikannya tadi itu, al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu dilipat gandakan 10 semisalnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 lipatan. Nah, jadi kalau dia melakukan kebaikan, kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikannya itu 10 nilainya di sisi Allah, sampai dilipatkan menjadi 700 ya. Jadi bayangkan kalau orang itu sudah berbuat ihsan, itu kebaikannya dilipat gandakan ya, beranak pinak gitu ya, menjadi banyak. Orang wudu ya dilakukan dengan cara ihsan ya, wudu pahalanya itu 10 sampai 700. Orang baca Quran dilakukan dengan cara yang terbaik ya, serius ya, 10 sampai 700. Ya, orang sholatnya serius ya, rukun syaratnya dipenuhi ya, dia dilipat gandakan 10 sampai 700, bahkan tidak terhingga ya gitu ya. Ini kalau ada nilai ihsan di dalam amal. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin ya, orang yang melakukan perbuatan ihsan tadi ya. Jadi kita level keimanannya itu harus terus diupdate ya, ditingkatkan ya, bersamaan dengan tambah usia, tambah kesempatan ya, tambah harta, tambah umur ya, tambah kedudukan dan seterusnya. Seiring dengan itu semua harusnya bertambah pula kualitas ibadahnya.
Nah, meningkatkan kualitas ibadah yang maksimal itulah ihsan. Makanya ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ya. Kalau nggak bisa melihat Allah, ya, yakin saja bahwa Allah memperhatikan kamu di dalam beribadah. Nah, kalau kita diperhatikan Allah kan pasti khusyuk, ya kan? Kadang karyawan diperhatikan bosnya aja dia khusyuk ketika bekerja, ya. Nah, ini Allah langsung yang memperhatikan, ya, yang memberikan perhatian langsung, merasa diawasi. Ya, tentu orang akan melakukan dengan cara yang maksimal, ya. Ya. Sampai dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Ya. Ketika orang nyembelih hewan pun dilakukan dengan cara yang ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Kalau kalian nyembelih hewan itu, ya sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan asal digorok aja. Jangan asal mati, ya. Ya, jangan asal bisa dimasak dan seterusnya, bisa dinikmati dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi proses itu yang dinilai, gitu ya. Ya, perbaikilah, ya, kata Nabi, tata cara menyembelihnya. Ya, jadi bukan hasilnya yang penting mati, tidak, tapi prosesnya tadi, proseslah dengan cara yang ihsan. Ya. Ya, bahkan pernah, ya, hal-hal yang sebenarnya itu sifatnya hanya sekedar pemanis gitu, ya. Pernah Nabi melayat jenazah, kemudian melihat sahabat yang menggali liang lahat, ya. Ya biasa dalam Islam itu kan kalau jenazah itu sunahnya di kuburnya itu ada liang lahatnya itu, ya. Nabi perintah ketika ada kekhawatiran nanti takut galinya itu bengkak-bengkok, ya. Maka Nabi mengingatkan kepada sahabat, ya, sawu lahda hada, ya. Mbok diluruskan ini kalau kalian gali liang lahat. Luruskan, kata Nabi, sempurnakan, gali yang benar, walaupun nanti akhirnya ditimbun juga, kan betul kan? Mau lurus mau bengkok kan sebenarnya nggak ada masalah. Ujung-ujungnya juga ditimbun dengan tanah lagi, nggak kelihatan. Tapi Nabi mengatakan sawu lahdahada, luruskan, ya, sempurnakan liang lahat ini untuk jenazah ini, ya. Akhirnya pada bertanya-tanya, yang gali kubur ini bertanya-tanya, ya, apa ini menjadi prasyarat, ya, ini menjadi syafaat, atau ini ada catatan khusus, ya, kebaikan untuk mayit, ada pengaruhnya lurus dan bengkoknya liang lahat, ya. Kata Nabi tidak, ya. Amma inna hadza la yanfa'u al-mayyita wa la yadurru, kata Nabi. Masalah ini sebenarnya enggak ada pengaruh, enggak membahayakan dan juga enggak memberi manfaat pada si mayit ini, tidak. Walakinallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutskinah, ya. Tapi Allah itu mencintai orang, ya, kalau dia mengerjakan suatu pekerjaan itu dikerjakan dengan cara yang mutskin, ya, dengan cara yang terbaik. Walaupun hanya masalah gali liang lahat, ya jangan sampai bengkak-bengkok. Mbok ya yang lurus, yang sempurna gitu. Ya. Jangan asal-asalan, maksudnya Nabi. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Hal-hal yang teknis seperti ini, hal-hal yang sifatnya terjun di lapangan, gali liang lahat misalkan, atau masalah orang parkir misalkan, atau orang masalah bikin jalan misalkan, ya, atau bikin taman, ya. Ini kan hal-hal masalah teknis sebenarnya kan, ya. Hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Tapi kalau itu dikerjakan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik, maka ada nilai pahalanya, ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan tadi, ya. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kalau orang melakukan amal dilakukan dengan cara yang paling maksimal, dengan cara yang ihsan, itu amalnya berlipat ganda, ya. Dan seiring itu juga dosa-dosanya berguguran alias hilang. Jadi oleh karena itu ketika kita melakukan amal, apalagi kalau itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, kerjakanlah dengan cara yang sempurna. Wudu misalkan, ya. Wudu
Ya, kerjakan dengan cara yang sempurna ya. Man tawaddoa fa ahsana al-wudu, ya kata Nabi. Siapa yang wudu ya, kemudian wudunya disempurnakan ya. Kharajat khotoyahu min jasadi. Maka dosa-dosanya tadi itu keluar dari jasadnya. Ya, tadi ngelihat yang haram, tadi dengerin yang haram, ya kan? Mulutnya juga ngucapin yang haram. Itu semua bisa hilang rontok dengan wudu ya. Tetapi syaratnya tadi wudu yang dilakukan dengan cara yang ihsan ya. Bukan asal wudu ya, wudu yang sempurna ya. Lakukanlah wudu dengan cara yang sempurna hatta takhruja min adfarihi. Jadi ketika wudu itu sempurna, dosa-dosa itu berguguran keluar sampai ke kuku-kukunya ini. Kalau seandainya itu ditambahkan oleh Allah, ketika orang wudu itu kotoran dosanya itu keluar semua dari badannya. Jadi toksin-toksin dosa itu hilang semua ya. Sampai ke ujung kukunya ini. Jadi dosa seluruh badan kita, panca indera kita ini semuanya ya rontok dengan cara wudu yang ihsan, wudu yang sempurna ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang melakukan amal ibadah dilakukan dengan cara yang sempurna, maka keuntungannya dua tadi ya. Satu, pahalanya itu berlipat ganda ya, 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Satu sisi lagi yang kedua, dosa-dosanya apa? Hilang ya, dosa-dosanya hilang. Ya, beda kalau dikerjakan dengan tak sempurna ya. Dengan cara yang asal-asalan itu tertolak. Itu adalah apa? Itu adalah tertolak ya. Pernah ada orang sholat tidak tumak ninah ya. Sholatnya tidak apa? Tumak ninah. Contoh sholat tidak tumak ninah itu apa? Sholat taraweh 23 rakaat cuma 5 menit itu enggak mungkin tumak ninah ya. Jadi sholatnya cepat-cepat, tidak tumak ninah. Akhirnya ditegur oleh Nabi. Ditegur oleh Nabi SAW. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, kamu sholat lagi, diulang sholatnya. Tunggu, kamu belum sholat. Jadi sholatnya itu asal gitu, tidak dikerjakan dengan cara yang maksimal. Syarat rukunnya tidak dipenuhi. Akhirnya disuruh balik, disuruh ngulangi oleh Nabi SAW sampai 3 kali dikatakan seperti itu. Balik kamu, ulangi. Kamu belum sholat ya. Kamu belum apa? Belum sholat ya. Bahkan ya ikhwah, ada juga orang yang diingatkan oleh Nabi, sholatnya 60 tahun itu enggak diterima ya. Ada di antara umat ini, dia sholat innar rajula la yusalli sittina sanah. Ada orang itu sholat 60 tahun ya. Ya. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Dan tidak diterima ya baginya tadi satu sholat pun ya. Ya. Satu sholat pun enggak diterima oleh Allah, padahal dia sudah melakukan sholat berapa tahun tadi? 60 tahun ya. Enggak ada yang diterima. Satu rakaat pun enggak ada yang diterima. Kenapa itu terjadi? Karena asal-asalan ya. Salatnya enggak mau ngaji. Ya, salatnya hanya asal sekedar nempel keningnya di tanah, enggak tahu syarat rukunnya ya, enggak tahu tumak ninah, tidak tahu khusyuk ya. Makanya butuh belajar. Orang ibadah itu butuh ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, karena setiap amal tanpa ilmu itu amalnya tertolak ya, alias mardud. Dia nggak mau belajar ya, tidak mau belajar memperbaiki diri ya. Maka walaupun dia udah sholat 60 tahun nggak ada yang diterima ya, satu rakaat pun, satu sujud pun nggak diterima. Padahal kalau seandainya manusia tahu satu rakaat saja yang diterima dari ibadah kita itu cukup sebenarnya untuk memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Nabi mengingatkan, kalau orang sudah muslim ya, diberikan nikmat oleh Allah bisa masuk Islam dan mau ya memperbaiki Islamnya, maka keuntungannya dia itu dunia akhirat ya, dilipat gandakan pahalanya, dihapuskan segala dosanya. Ya kan?
Makanya doa yang paling baik ya, yang kita minta kepada Allah adalah doa ketika kita minta supaya ibadah kita diperbaiki oleh Allah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Yang agama ini adalah hartaku yang paling mulia, hartaku yang paling tinggi. Jadi yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita ini agama kita ini. Ya. Anak kita, istri kita, apa yang harus diperbaiki pertama? Agamanya. Bukan mobilnya, bukan rumahnya, ya kan? Bukan aksesoris-aksesorisnya yang diperbaiki. Nah, kadang manusia itu memperbaiki sesuatu hal yang bakal ditinggal pergi. Memperbaiki sesuatu hal yang bakal hilang. Ya. Kalau dalam urusan materi, ya, dia mati-matian. Ya. Dia habis-habisan. Ya kan, mengeluarkan berapa saja dia bayar. Ya, demi untuk memperbaiki apa? Memperbaiki materi. Ya. Kadang ada orang itu untuk memperbaiki hidungnya yang pesek, itu dia harus keluar negeri, ya, bayar ini, bayar itu, ya. Padahal itu juga dilarang, ya kan? Orang kepengen tinggal nyaman, dia harus membangun istana ini, bangun rumah ini, ya, suasana lingkungan ini, lingkungan itu, dan seterusnya. Demi memperbaiki hal-hal yang sifatnya teknis materi. Tapi dalam masalah urusan agama, malas. Orang sekolah ke pesantren padahal dia mampu minta gratis kadang, ya. Padahal kalau hanya sekedar dia atau anaknya terima di kampus yang ngetren atau keren, jaminan dapat pekerjaan, dia jual sawah, dia jual mobil, jual segalanya. Tapi kalau dalam masalah untuk memperbaiki agama, manusia itu kikir, maunya yang gratis-gratis. Ya, ngajikan Quran ke ustadz minta gratis, ya. Tidak mau bayar padahal dia mampu, ya. Yang untung ustadznya, pahalanya akhirnya diborong sama ustadz. Lah kenapa? Orang tuanya nggak peduli, nggak mau mengeluarkan hartanya, ya, untuk jihad anaknya, tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, untuk diinfakkan di jalan Allah, ya. Jadi kalau masalah perbaikan agama mintanya gratis, tetapi kalau dalam urusan perut, ya, masalah kuliner, itu sekali duduk dia makan 5 juta, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam masalah orang infak, ya 100.000 aja merasa beratnya itu. Padahal itu untuk agama gitu. Nah, inilah yang harus dibalik cara berpikirnya, ya. Jadi mindsetnya itu harus dibalik. Jadi kalau dalam urusan agama berapapun saya bayar gitu, harusnya begitu kan. Dalam urusan agama berapapun saya tempuh kan gitu harusnya, ya. Jangan dibalik, dalam masalah urusan dunia apapun ditempuh, ya kan? Cara bagaimanapun harus didapat. Ini keliru. Makanya Nabi doanya itu adalah Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya. Ya Allah, perbaiki agamaku. Ya, gitu yang kita minta, ya. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah baik agamanya, maka akan baik seluruh urusannya gitu. Ya. Segala urusannya akan menjadi baik, ya. Kenapa? Agamanya baik. Makanya sampai kalau kita punya anak perempuan, mau ngawinkan anak perempuan kita, atau kita punya anak laki-laki mau nikah dengan perempuan, apa yang menjadi pertimbangan? Agama. Walaupun orang itu pertimbangannya karena lijamaliha, karena cantik, ganteng, ya. Ada juga karena limaliha, karena hartanya, lihasabiya, karena nasabnya. Itu di sisi Allah nol sebenarnya. Jadi karena jamal tadi, ketampanan, kegantengan, kecantikan itu nol nilainya, harta juga nol, kemudian nasab juga nol, ya. Yang ada nilainya apa? Ya, fadfar bidatiddin, pilih yang bagus agamanya. Ya. Kalau orang bagus agamanya, semua akan bernilai. Ya, ibarat agama itu nilainya 1, maka ketika ketambahan agamanya bagus, anaknya ganteng atau cantik, ketambahan 0,1, 10. Oh, hartawan lagi, punya harta, tambah 0 lagi. Karena harta di tangan orang soleh itu akan bermanfaat bagi umat. Jadi 100. Ditambah nasabnya bagus lagi. Wah, ini tambah 1000 lagi kan gitu. Jadi 0000 tadi itu bernilai ketika dipegang oleh orang yang beragama. Harta bernilai dipegang oleh orang yang agamanya bagus. Tapi kalau harta dipegang oleh orang yang agamanya rusak, ya kan?
itu akan membawa kerusakan di muka bumi ini. Demikian juga masalah materi, materi yang dititipkan kepada manusia, ketika manusianya adalah rusak agamanya, rusaklah keseluruhannya. Makanya terpenting tadi yang diingatkan oleh Nabi SAW, Islam dan perbaiki keislamannya gitu. Perbaiki agamanya, jangan masuk Islam sudah 10 tahun mu'alaf terus. Udah 15 tahun mu'alaf juga. Seumur hidup mu'alaf. Ya, enggak ada perubahan gitu. Masuk Islam tidak mengenal Islam, hanya sekedar covernya. Masuk Islam enggak bisa baca Quran, enggak mau belajar. Sehingga menyandang status mu'alaf seumur hidup. Atau menyandang status Muslim KTP, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Nah, ini rugi. Ya, makanya ketika orang-orang mukmin itu melihat teman-temannya yang masuk neraka, wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi itu adalah orang yang membangkrutkan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dia nggak punya tanggung jawab agama terhadap keluarganya. Anaknya hanya anak biologis, bukan anak ideologis, ya. Istrinya juga hanya istri biologis, bukan istri ideologis. Nah gitu. Yang terjadi apa? Anak istrinya diseret neraka, dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya anak istri yang di neraka itu nyeret juga suaminya. Nah ketika melihat peristiwa itu, saling seret menyeret, ya, tarik ulur yang akhirnya mereka semua kecebur ke dalam neraka. Nah orang-orang yang selamat ini, mereka punya kesimpulan. Ada sintesa yang mereka katakan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang membangkrutkan dirinya sendiri. Kenapa? Di dunia enggak mau memperbaiki diri. Dan juga membangkrutkan anak istrinya. Kenapa enggak dididik agama? Sekolah tinggi-tinggi, mentereng sampai luar negeri, sholat aja enggak bisa. Ya kan? Gelar sampai profesor, ya. Kemudian jabatan tinggi, ya, karirnya moncer, hartawan, ya, enggak bisa baca Quran, rugi, serugi-ruginya itu. Karena enggak mau belajar, enggak mau ada perubahan diri tadi. Makanya hadis ini adalah bagaimana husnu islamil mar'i, perubahan diri pada diri seseorang. Waktunya sudah habis ya, sampai lewat. Wallahu a'lam ya, ini kalau semangat kadang lupa ini apa waktu sudah isya ya. Tayyib, kita lanjutkan ya, insyaallah pada hadis yang berikutnya ya, masih berkaitan dengan ihsan. Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha ya. Jadi sekali lagi, kalau orang itu udah Islamnya bagus, ya, dia berbuat ihsan, maka kebaikannya dilipat gandakan 10 sampai 700 dan juga keburukannya dihapuskan. Kalau toh dia melakukan keburukan itu hanya setimpalnya saja ya, setimpalnya saja itu balasannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.